Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Juanda. Pada video ini saya membuat tugas dari Bapak Ridwan, yaitu membuat tampilan web sederhana. Di sini saya sudah merancang semuanya, sudah membuat semuanya. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, sebelum membuat semuanya, pastikan kita sudah membuat folder ya di file new file atau open folder bisa, karena saya sudah membuatnya di sini di dalam D, dan saya beri nama foldernya presentasi. Di dalamnya udah ada rancangan saya buat nih. Seperti biasa saya di sini akan menjelaskan kode-kodenya. Teman-teman bisa ikutin kode-kode dari saya jika ingin buat ya. Di sini ada indeks HTML yang pertama kita buat. Langsung saja, ini kan memang kode HTML awal kan, ketik HTML5 dan muncul ini. Untuk titelnya saya beri nama from login dan register Mas Juanda. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya seperti ini. Saya di sini membuat tampilan from untuk login dan registrasi ke sebuah web. Di sini hasilnya seperti ini, ada form login dan registrasi, di belakangnya ada background gunung gini yang saya buat. Nah, untuk bagian atasnya, bagian titelnya, saya membuat form login dan register Mas Juanda. Ini sesuaikan aja sama apa yang kalian mau buat ya. Ini dia. Untuk bagian atasnya ini saya beri nama form login dan register Mas Juanda. Lanjut, untuk di sini link rel stylist ini saya memanggil CSS ini agar file HTML kita terhubung dengan kode CSS yang akan kita buat nanti akan saya jelaskan. Nah, di dalam body ini kita ada beberapa memasukkan div yang saya jelaskan. Yang pertama ada kontak utama from, atau ini dia kontak utama. Nah, kontak utama from tuh ini dia nih. Di sini saya menggunakan kode bootstrap dengan div class wherever. Lanjut, untuk judulnya, untuk judul login dan registernya kita beri h2 id from title. Untuk from, kode from HTML, yaitu saya beri nama from login ini. Lanjut, untuk input email di dalam ini saya panggil kode bootstrap juga div class input group. Ini untuk memanggil email dengan input type-nya email, ID-nya email, placeholder nih di dalamnya ini memasukkan email. Lanjut, ada untuk yang passwordnya sama juga, pakai kode bootstrap input group untuk masukkan password. Di situ type-nya password, ID-nya password, placeholder-nya masukkan password di dalam sini. Untuk input nama hanya tampil saat registrasi, saya beri kode bootstrap lagi, yaitu input group. Untuk nama grupnya stylenya display non, input type-nya text, ID-nya name, dan placeholder-nya lama lengkap. Ini input nama ini untuk di dalamnya sini. Kita saat memasukkan email kita beri kode yaitu ini name. Nah, untuk nama lengkap. Untuk password ini tampil hanya untuk registrasi ya, bukan login. Yang ini. Nah, yang ini kan ada nama lengkap, ini kodenya ini. Habis itu untuk si passwordnya juga ini kodenya. Ini email baru yang kita akan bikin karena ini di form registrasi. Jadi jika sudah selesai dia akan masuk ke login seperti itu. Nah, di dalam registrasi tadi kan ada password ya. Saya beri div class input group, ID-nya confirm password group, stylenya display agar tampil ya. Habis itu
Input yang diberikan adalah type-nya password, ID-nya complete password, placeholder ulang password. Ini di dalam sini ya, placeholder ulang. Lanjut untuk tombol login atau daftar. Ini login atau daftar nih saya di sini ya. Di sini saya menggunakan button dengan kelas btn submit. On klik, kita klik hand submit agar seperti ini muncul kayak tulis tangan nih untuk submit dengan namanya login yang tadi login nih, yaitu link untuk ganti formnya dengan tag p kelas tag link span id toggle. Belum punya akun, ini di bawahnya. Di situ on klik toggle, ID-nya toggle, daftar sekarang di sini yang biru nih. Nah, pastikan kalau misalnya kita masukkan ini kan kita perlu, misalnya kita nih udah daftar registrasi, udah selesai, pasti ada misalnya registrasi berhasil gitu kan. Pasti kita memerlukan JavaScript, kode JavaScript. Di sini kita masuk ke kode JavaScript. Di sini saya menggunakan JavaScript yang eksternal. Sebentar ya. Di sini kan ini terpisah ya. Ini sebenarnya sama aja, di ini saya buat terpisah. Cuman kalau misalnya kalian mau ribet nih, terpisah kayak gitu kan. Maunya di dalam indeks aja biar satu nyatu gitu kan. Di situ ada Bootstrap, ada HTML dan ada JavaScript. Kita tinggal masukkan aja di bawahnya dengan kode script nih. Ini kalau eksternal. Kalau misalnya ini misalnya mau ngambil dari sini, dari terpisah gini, kita tinggal panggil aja di dalam indeks tuh, panggil dengan script, habis itu link kayak gini, kayak memanggil CSS nih, link stylisheet harep dan script JS kayak gitu panggil. Ini karena di sini saya membuatnya eksternal ya, jadi saya kode ini sama aja sama yang di dalam indeks ini, jadi saya jelaskan satu aja ya yang di indeks saja. Nah, masuk ke JavaScript, yaitu kayak biasa panggil script ya pastinya. Kita memasukkan variabel status apakah sedang di mode register atau login. Kita di sini menggunakan let is register false, karena kalau misalnya belum registrasi kita nggak bisa masuk untuk login. Jadi kita buat sini let is register false, jadi harus isi registrasinya dulu baru masuk login gitu. Habis itu kita masukkan kode array untuk menyimpan yang sudah registrasi sementara. Array ini kayak database ya, tapi bersifat sementara. Karena kita tadi kan misalnya udah ngisi form registrasinya nih, udah kita isi, habis itu kan dia akan tersimpan kan. Tersimpan tuh untuk ke loginnya kayak gitu. Ini kita menggunakan kode array. Habis itu fungsi untuk toggle tampilan login dan daftar nih, kita buat fungsinya toggle from, id-nya register, is register. Itu untuk ganti judul dan tombol sesuai mode. Ini kita panggil dokumen get element by id-nya from title, untuk titelnya ya. Text content is register, ini untuk register nih. Di dalam ini kan kalau JavaScript kita panggil dulu nih apa aja, ada from registrasi dan from login. Nah, ini kan saya di sini memanggil from registrasi dan from login kayak gitu. Begitu kita panggil dokumen query selector, ini untuk btn submit-nya biar berjalan gitu kan. Kita panggil aja di sini, daftar dan login. Ini daftar dan login. Lanjut untuk ganti teks bawah. Teks bawah ini yang ini. Di
Di sini saya memanggil juga dokumen get element by ID-nya toggle text content. Habis itu isi registernya sudah punya akun yang tadi nih, sudah punya akun. Misalnya belum, kita pastikan kita daftar dulu kayak gitu. Habis itu misalnya udah terdaftar, pasti dia kita panggil di sini daftar sekarang karena kita masukkan aja form loginnya kayak gitu. Lanjut, ada tampilkan untuk sembunyikan file name yang konfigurasi password. Di sini saya memanggil dokumen elemen nama grup, style display is register, block dan none. Habis itu ada dokumen get element by ID, confirm password group, style display is register, block dan none. Ini maksud block dan none ini jika kita masukkan password seperti ini, dia akan sembunyi kayak gini, nggak terlihat seperti itu. Jadi di sini gunakan block dan none. Itu fungsi untuk menangani submit form, yaitu fungsi handle submit, const name, dokumen get element by ID. Nah, ini kita panggil semua ID yang untuk menangani submit form. Nah, itu ada nama, email, dan password. Dan value trim kayak gini ya. Sesuaikan aja. Itu get element by confirm password. Karena JavaScript-nya di password, jadi kita panggil untuk element passwordnya. Kita menggunakan fungsi if register. Di dalam JavaScript untuk register, kita validasi formnya if, kita panggil namanya, emailnya, passwordnya, confirm passwordnya atau ulangi password. Ini nanti misalnya kita udah daftar, misalnya kita nggak ada salah satunya ini alert nih, salah satu nggak kita isi, pasti dia akan menampilkan silakan isi semua kolom. Kita tes ya, coba ya. Masukkan email, misal di sini Mas Juanda 229 @mail.com, misal nih sini masukkan passwordnya 123 misal, nama lengkapnya Mas Juanda ini misal kita nggak isi, pasti dia akan, ntar kita buka di browser dulu. Misal nih ya, pakai menggunakan ini 123 melengkap Mas Juanda, ini nggak kita isi, dia akan menampilkan JavaScript silakan isi semua kolom seperti itu. Kenapa tadi nggak muncul di sini? Karena dia hanya bisa kita lihat di dalam browser atau di Chrome kayak itu kalau JavaScript ya. Ini untuk retro untuk jalankan. Di situ kita masukkan if password, confirm password tidak cocok. Misal kita bedakan nih password ini dengan ini, kita bedakan. Ya, kita coba ya. Ini kan tadi 123, ini kita buat 456. Password tidak cocok, akan menampilkan JavaScript password tidak cocok seperti itu. Kita jalankan juga. Itu kita simpan user ke array. Misal nih kita udah isi benar semua kan, pastikan akan disimpan oleh si array. Itu akan menampilkan registrasi berhasil, silakan login. Ini silakan ke menu login kayak gitu kan. Misalnya ini kita udah daftar nih, kita contohkan ya. Misal ini kita buat 123 ya, 123 daftar. Registrasi dia akan berhasil, silakan login. Ini JavaScript-nya yang akan menyatakan ini kodenya seperti itu. Di situ toggle formnya. Nah, kalau udah ada if pasti udah ada else. Misalnya kita salah-salahin kayak tadi kan. Di dalam else ini registrasi fine, kita panggil ini email dan password. Jadi misalnya kalau salah, kalau misalnya benar, usernya benar, dia akan menampilkan login berhasil. Jikanya misal salah, akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Misalnya gitu. Ini di dalam menu login. Coba ya login kita ya. Di mana di sini ya. Misalnya ini kan tadi kan email ini kita masa 123 login. Login akan berhasil menampilkan login berhasil gitu. Jika kita salahkan, misalnya nih
ini kita pakai, atau emailnya lah kita bedain, emailnya ganti misal 09 nah ini kan kita belum daftarkan kan, daftar walaupun kita pakai password yang sama, tapi kan kita belum ada daftarkan akun email ini, dia akan menampilkan akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu, seperti itu. Nah ini udah selesai gitu sih kalau untuk JavaScript. Kalau JavaScript ini kan saya menggunakan JavaScript eksternal nih, jadi kita nggak perlu pakai ini pun bisa juga. Dari sini saya akan menjelaskan kode CSS-nya. Yang pertama ada reset dasarnya untuk bagian atasnya ini kan, marginnya 0, paddingnya 0, box sizingnya border box ini biar supaya di tengah. Habis itu teksnya adalah teks Poppin sans serif nih, teks-teks yang di dalam-dalam nih. Nah untuk body headnya ini besar dari yang kotak putih ini, itu adalah 100, displaynya flag supaya dia ada di bagian tengah nih, nih bagian tengah nih, ini dia akan berada di bagian tengah. Di situ justify content center kontennya di tengah juga, alik item center. Nah di sini ada gambar latar belakang. Nah untuk gambar latar belakang nih, ini kan ada gunung nih kan, saya memasukkan ngambil dari Chrome juga. Di sini kita panggil background image dengan URL nih, link yang kita panggil tuh kita masukkan dulu nih, gambar di folder yang kita buat tadi. Ini misalnya nih, di presentasi ini kan, di sini saya udah meletakkan gambar untuk gunung dengan saya download di Chrome. Ini kan nama filenya web file kan, tapi di sini saya udah saya beri nama gunung.wib. Jadi di menu CSS nih, ntar dulu sabar, di menu CSS ini kita panggil gunung.wib, tapi jangan lupa dulu fotonya tuh taruh di dalam folder ya. Itu background size-nya cover, untuk cover semua dari bagian belakangnya. Habis itu ada background position center, itu no repeat. Untuk efek gradasi dari gambarnya ini opsional ya, boleh dipakai boleh enggak. Tapi di sini saya menggunakan background black mode, yaitu overlay. Di sini overlay itu saya menambahkan kayak gradasi tuh antara color ini, warnanya agak-agak hitam gitu kan, awalnya kan jernih ya. Ntar dulu, maaf, awalnya kan jernih nih gambarnya, kita klik ya, nih gambarnya kan jernih terang kayak gini kan, terang. Tapi di sini saya supaya lebih menarik gitu kan, saya beri gradasi hitam, warna agak hitam gitu kan, dengan kodenya ini RGBA 0,000,0,5. Untuk kotak from-nya nih, kotak nih yang warna putih nih, sini saya mengambil wallpaper dengan backgroundnya agak keputihan ya, bukan putih, karena kalau putih ini kodenya white. Sini saya menggunakan pagar FFF, agak putih dia, nggak terlalu putih kan. Itu paddingnya 30 px warnanya, border radiusnya 15 px. Box shadownya nih di pinggir-pinggir kotak nih kan ada kayak agak hitam ya, agak hitam dikit lah gitu. Itu saya menggunakan 0, 10 px, 25 px dengan warna RGBA ini 0,15, agak nampak gitu, transparan gitu kan. Itu dengan width 350 px, text align center kayak gitu kan. Judulnya untuk H2 nya itu margin bottomnya 20 px nih, untuk tampilan judulnya ini sebesar 20 px kayak gitu kan. Itu input group. Nah di dalamnya ini kan ada grup nih, ada email, password, itu kan. Itu
Saya di sini menggunakan margin bottomnya 15 px. Di situ teks alinya left kayak gitu kan. Itu input file sama juga di sini input group input weight 100%, padding 10 px. Di situ ini kan ada saya memasukkan warna agak-agak, ini warna apa nih, warna putih terus keabu-abuan gitulah. Ini kayak untuk warna di dalam nih masukkan email nih, warna masukkan password ini kan agak putih tapi agak keabu-abuan tuh, saya menggunakan kode ini border font size kayak gitu kan. Untuk tombol submitnya nih, tombol submit ini untuk login nih. Di sini widthnya 100% ininya ukurannya kan, sama kayak ini juga untuk file. Jadi itu paddingnya 12 px. Itu backgroundnya nih, dan saya buat gradient dari ini kode-kode ini, kode bootstrap nih. Enggak, ini kode CSS. Kalau bootstrap yang tadi ya. Itu border non. Habis itu color untuk tampilannya ini saya beri warna putih ya, agak putih gitu kan. Font size-nya 15 px, ini di dalam ini 15 px. Habis itu border radiusnya agak-agak ini kayak gitulah, birunya terlalu nggak biru kali. Nah itu saya menggunakan 10 px, kursornya pointer nih, kursor nih agar ini margin topnya 10 px. Lanjut, link untuk beralih antar from dan sini untuk beralih nih. Ini di sini saya menggunakan margin top 15 px nih, ini ukurannya 15 px, font size-nya 14 px. Begitu dengan kan ini ada tampilan biru, yaitu kita menggunakan text link colornya ini warna ini agak-agak biru gini kan. Jadi kita bedain, kalau yang ini kan birunya kita kasih gradient, kalau ini langsung kita panggil, nggak ada panggil gradient. Kalau yang tadi kan antara warna ini sama warna ini gitu kan, kalau ini nggak langsung kan. Itu font size nya 500 gini kan. Udah sih, itu aja yang dapat saya jelaskan dari hasil tampilan nih. Jika teman-teman tertarik, boleh ikutin kode-kode saya ini kan. Ntar ya, saya kasih nampak dulu. Tapi ini misalnya udah dibuat kayak saya tadi di indeks ini kan, udah saya buat JavaScript eksternal, JavaScript yang ini tidak perlu lagi. Jadi cukup indeks HTML dan stylish CSS. Udah aja. Sekian sih, udah itu aja. Jadi mudah kan teman-teman membuat web registrasi dan login, hanya gitu doang. Tapi kan pasti di dalamnya tuh teman-teman misalnya mau masuk ke web mana gitu kan, itu pasti ada tahap lagi. Ini saya hanya membuat form login dan daftarnya aja, misal menuju ke web seperti itu. Udah sih, cukup. Jadi video kali ini sudah selesai. Saya mengucapkan jika ada salah kata atau kata-kata saya yang terbelit atau susah dipahami, saya mohon maaf karena saya masih baru tahap belajar ya. Karena kami di sini masih semester 2. Jadi tolong dimaklumin ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.